muda, bagaimana hari ini kabarmu? Sehat? Bagaimana suasana hatimu? Sukacita? Atau kamu lagi galau? Udah berapa lama kamu galau? Sehari, 2 hari? Saya banyak jumpain orang galau berbulan-bulan, dan saya dapati hidupnya tidak semakin baik, justru hidupnya semakin menurun. So, saya berdoa apa yang coba saya share ini ke teman-teman akan mengubah suasana hatimu dan engkau stop dari kegalauan mulai hari ini, ya. Untuk itu teman-teman muda, please buka hatimu, ya. Terimalah didikan dan teguran supaya masa depanmu luar biasa. Oke. Nah, saya dapatin ada beberapa penyebab kenapa orang galau. Kenapa galau? Apalagi khususnya untuk anak-anak muda. Dan penyebab terbesar orang dari galau adalah putus atau diputusin sama pacarnya. Dan saya nggak tahu teman-teman yang dengar ini, apakah kamu ada di fase ini, di fase kamu diputusin atau ditinggalin sama pacarmu. Saya nggak tahu, tapi saya dapatin di fase ini yang banyak sekali buat anak-anak muda galau. Apalagi kalau diselingkuhin. Ini yang banyak buat anak muda galau begitu lama. Dan alasannya banyak sekali alasannya. Alasannya bilanglah karena masih sayang, bilanglah masih cinta. Nah, padahal begini, harusnya kita bersyukur kalau kita ditinggal, diputusin atau diselingkuhin dengan seseorang yang benar-benar kita tulus sayang. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena Tuhan memisahkan kita dari orang yang gak baik. Karena Tuhan memisahkan kita dari orang yang bukan jodoh kita nanti. Bayangin kalau udah 7 tahun, 10 tahun baru pisah. Jadi kalau baru setahun, 2 tahun tiba-tiba Tuhan buat putus, bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, yang lain saya dapatin yang buat orang galau karena mungkin kesalahan di masa lalu, atau mungkin baru saja kesalahan yang dia buat. Nggak tahu apakah sengaja atau tidak sengaja, pokoknya kesalahan yang dia buat. Dan saya pernah dapatin seseorang yang karena merasa bersalah, ya, merasa bersalah, bertahun-tahun dia tidak mengampuni dirinya. Bertahun-tahun dia salahkan dirinya, sampai nilainya itu turun drastis. Yang tadinya hebat masa mudanya, yang tadinya Tuhan karuniain pengetahuan yang luar biasa, berprestasi, tapi karena dia menghukum dirinya bertahun-tahun karena kesalahan di masa lalu, dia menurun sangat drastis. Ada juga yang orang galau karena mungkin dosa yang dia lakukan. Saya nggak tahu dosa apa yang dilakukan, I don't know. Mungkin juga teman-teman yang dengar ini, engkau mungkin bisa galau dari ketiga hal ini. Saya nggak tahu yang mana, apakah karena pacar, apakah karena kesalahan, atau mungkin gara-gara dosa yang kamu lakukan. Saya nggak tahu yang mana yang tiga ini yang sedang anak-anak muda alami hari ini. Hanya pesan saya begini, galau hanya akan menurunkan nilaimu. Galau akan membuat engkau menurun ke bawah. Dan galau itu nggak bagus, nggak bagus. Jangan bilang manusiawi, karena kalau kita sudah bilang manusiawi, udah apa ya? Maksudnya, udahlah, udah kayak kenormalan. Padahal itu bahaya sekali. Galau itu bukan manusiawi, galau itu pilihan. Kalau kita bisa bangkit, bisa belajar dari masa lalu, ngapain kita mesti galau? Ya. Nah, saya dapati resiko galau ada beberapa hal.
Dan tolong baik anak-anak muda, dengarkan baik ini, supaya engkau berhenti dari kegalauanmu dan engkau meraih masa depanmu, ya. Resiko yang pertama adalah hidupmu menjadi tidak progres secara signifikan. Hidupmu jadi tidak bertumbuh. Makin lama galau, maka hidupmu semakin tidak progres. So, itu berita baik atau berita buruk? Itu berita buruk. Ya, yang kedua, kalau kita hidup dalam kegalauan, makin lama kita galau, maka begini, perasaan tidak nyaman, kehilangan damai sejahtera, itu akan memenuhi kita, akan melemahkan kehidupan kita. Dan ini jujur banyak membuat anak-anak muda, mereka akhirnya berjatuhan di masa muda mereka, karena hidupnya dikontrol oleh kegalauannya. Akhirnya apa? Tidak damai sejahtera. Akhirnya apa? Tidak nyaman dengan dirinya, merasa tertuding, disalahkan dirinya bertahun-tahun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hidupnya nggak progres, tidak nyaman, kehilangan damai sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah kamunya jadi tidak antusias, kamunya jadi tidak semangat dalam kehidupan. Kenapa bisa demikian? Karena kamu dilemahkan oleh sikap kegalauanmu tadi. Semua orang pernah salah, semua orang pernah melakukan dosa, semua orang pernah diputuskan pacarnya, pernah. Semua orang pernah ada di fase itu. Semua orang pernah dikhianati. Semua orang. Tapi kenapa mereka bisa bangkit? Karena mereka memilih untuk menang atas kegalauan mereka. Dan resiko dari galau adalah kamu jadi pesimis orangnya. Kamu jadi rendah diri. Orang kalau pesimis, kalau rendah diri, udahlah, saya pastikan tidak maksimal kehidupannya. Karena apa? Pesimis, rendah diri. Jadi saya mau tanya anak-anak muda, mau sampai kapan kamu galau? Mau sampai kapan kamu begitu? Emang kamu pikir ketika kamu galau, terus keadaanmu berubah? Nggak ada yang berubah. Keadaanmu nggak berubah, justru keadaanmu akan semakin memburuk. Itulah resiko kalau kita hidup dalam kegalauan. Jadi jangan pakai alasan kegalauan itu sebagai manusiawi. Oh, manusiawi lah kita galau. Dia begitu kita bilang manusiawi, maka percayalah itu menjadi sesuatu yang biasa dan itu akan membahayakan sekali. Ya. Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengar saya baik, kehidupan tidak terpancar dari uang. Kehidupan tidak terpancar dari pekerjaan. Kehidupan bahkan tidak terpancar dari pasangan kita. Kehidupan terpancar dari hati yang terjaga. Jadi kalau teman-teman bisa jaga hatimu, maka kehidupanmu akan terpancar. Berkatmu akan mengalir, sukacitamu akan mengalir, masa depanmu menjadi nyata karena engkau bangkit dari kegalauanmu. Jadi anak-anak muda miliki prinsip no galau. Tidak ada galau dalam hidupku, dilarang galau dalam hidupku. Nah, kalau teman-teman punya prinsip ini, maka engkau akan jadi anak muda yang berkemenangan dalam hidupmu. So, galau tidak ada untungnya, justru akan merugikan. Ya. Nah, saya berikan rahasia, solusi supaya kita tidak galau. So, anak-anak muda, begitu dengar ini, please praktekkan ini. Karena jujur percuma disampaikan apapun kalau anak-anak muda enggak mengambil keputusan dan tidak bertindak. Namun begitu kita mengambil keputusan, bertindak, maka perubahan terjadi. Dan saya berdoa, hidupmu akan pulih, masa depanmu akan menjadi luar biasa ketika engkau coba lakukan ini. Yang pertama, rahasia supaya kita tidak galau, yang pertama adalah ampuni atau berdamailah dengan dirimu. Ya, ampuni dan berdamailah dengan dirimu. Ingatlah ini, semua orang pernah melakukan kesalahan.
Semua orang pernah berdosa. It's okay, it's okay. Semua orang pernah salah. Berdamailah dirimu, ampunilah dirimu, bangkitlah. Karena begini, kalau kamu aja tidak mengampuni dirimu, kalau kamu aja tidak mengasihi dirimu, maka biar berapa ribu orang pun mencoba menyampaikan, menguatkan kamu, ya percuma. Karena dari kamu sendiri tidak mengampuni dirimu. So, yang pertama ini adalah ampuni dirimu. Ampuni dirimu. Ya, berdamai dengan dirimu. Bilang ke dirimu, memang aku pernah salah. Memang aku pernah berdosa. Tapi hari ini aku percaya oleh karena kuasa darah Yesus, hari ini aku dipulihkan, hari ini aku dibangkitkan. Nah, berdamai dengan dirimu dan kemudian mulailah mengampuni dirimu. Maka ini akan sangat-sangat efektif untuk memulihkan keadaanmu. Jadi yang pertama adalah ampuni dan berdamailah dengan dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lepaskan pengampunan. Karena begini, semakin engkau tidak mengampuni, maka engkau sendiri yang akan dirugikan. Namun sebaliknya, begitu teman-teman mengampuni, maka engkau sedang menolong dirimu sendiri untuk engkau tidak semakin berat kehidupannya, supaya engkau tidak terluka dan kecewa. Jadi mengampuni akan buat engkau terbebas, terlepas dari kekecewaan. Ya, so berhenti galau, berhenti. Karena itu tidak bagus untuk diri kamu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah supaya kamu jangan galau adalah jangan mau dituding. Ya, jangan mau dituding. Setiap kali kamu dituding atas kesalahanmu, atas dosamu, baik itu intimidasi ya, dari yang mungkin muncul di pikiranmu, atau mungkin intimidasi dari orang lain, jangan percaya intimidasi. Ingatlah, di dalam Yesus semua dosa dan pelanggaranmu sudah dilalukan, sudah dihapus ya, dan yang kamu sekarang adalah ciptaan baru. Dan jangan mau diintimidasi. Nah, kalau teman-teman lakukan ini, maka dipastikan engkau akan cepat pulih dari kegalauanmu. Dan yang keempat, perbanyak ucapan syukur. Karena dalam ucapan syukur akan meringankan kehidupanmu, akan meringankan bebanmu. Ya, perbanyak ucapan syukur. Dan saya percaya di balik ucapan syukur ada kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, yang terakhir, untuk kamu tidak galau lagi dalam kehidupanmu adalah, yang terakhir adalah perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Sebab saya percaya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang itu akan berkemenangan dalam hidupnya. Orang-orang itu hatinya akan terkontrol dengan baik. Orang-orang itu akan melihat dengan benar, akan berpikir dengan benar, dan memiliki masa depan yang luar biasa. So, anak-anak muda, berhenti galau ya, karena galau tidak akan membuat hidupmu lebih baik, justru akan memperburuk. Tapi kalau hari ini kau bangkit dari semua kesalahan, dari semua dosamu, dari semua mantanmu, ketika engkau bangkit, maka percayalah, mulai hari ini hal-hal luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Tetap sukacita anak-anak muda. God bless you all.